Xavi yakinkan Jules Koundé untuk bermain di posisi seadanya musim depan. Menjelang akhir musim lalu, ada banyak desas-desus tentang Jules Koundé dan kesinambungannya karena sang bek menjadi kesal karena digunakan sebagai bek kanan ketika dia berjanji akan bermain sebagai bek tengah ketika dia tiba. Pembicaraan mereda segera dengan bek sendiri dan manajer Xavi Hernandez mengecilkan semua pembicaraan tentang kepergian. Namun diakui bahwa Koundé akan dipindahkan ke posisi aslinya sebagai bek tengah pada musim depan. Namun mengingat situasi keuangan yang dihadapi, Barca tidak yakin apakah mereka dapat mendatangkan bek kanan baru di jendela transfer, terutama mengingat kesulitan mereka dalam melepas pemain. Karena itu, jurnalis Quique Rodriguez melaporkan bahwa Xavi telah meyakinkan Koundé untuk terus bermain sebagai bek kanan darurat musim depan, juga setelah mengadakan beberapa pembicaraan dengan pemain Prancis itu. Koundé bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu dari Sevilla dalam kesepakatan senilai 50 juta euro. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia masuk untuk memperkuat posisi bek tengah. Tetapi dengan Ronald Araujo dan Andreas Christensen membentuk kemitraan yang hebat dan kurangnya pilihan di bek kanan, membuat Xavi menempatkan pemain Prancis itu di sisi kanan pertahanan di mana penampilannya melebihi ekspektasi. Sekarang diyakini bahwa Xavi telah melakukan banyak obrolan dengan Koundé tentang hal yang sama dan tampaknya mereka telah berhasil karena pemain berusia 24 tahun itu yakin untuk terus menjadi bek kanan pada musim depan jika diperlukan. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if Barcelona kalahkan Real Madrid untuk transfer Arda Güler. Spekulasi mengenai masa depan Arda Güler memasuki babak baru. Barcelona dilaporkan jadi tim terdepan untuk mendatangkan sang gelandang dari Fenerbahce. Güler merupakan salah satu pemain yang lagi naik daun di Turki. Ia berhasil menembus tim utama Fenerbahce dan tampil reguler di sepanjang musim lalu. Saat ini, ada banyak klub top Eropa yang mengincar jasa sang pemuda. Dua tim yang paling getol dikabarkan akan mendapatkan jasa Güler adalah Barcelona dan Real Madrid. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Real Madrid bakal gigit jari. Pasalnya, Barcelona akan memenangkan transfer ini. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce dikabarkan lebih tertarik untuk menerima pinangan Barcelona ketimbang Real Madrid. Ini disebabkan Barcelona tidak langsung memboyong Güler ke Camp Nou. Sang pemuda akan dipinjamkan kembali ke Fenerbahce selama 1 tahun. Nantinya, Güler baru akan bergabung dengan skuad Las Azulgrana di tahun 2024 mendatang dengan harapan permainannya semakin matang bersama Fenerbahce. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona juga tidak langsung menebus Güler dalam 1 kali jalan. Sang pemain sebenarnya punya klausul yang cukup murah. Tebusan sekitar 17 juta euro disebut sudah cukup untuk memboyongnya dari Fenerbahce. Namun, Barcelona kabarnya akan mencicil klausul tersebut sebanyak 2 kali dalam periode 2 tahun. Menurut laporan yang sama, Fenerbahce juga memasukkan klausul tambahan dalam transfer Güler ke Barcelona. Mereka ingin mendapatkan 20% dari penjualan sang pemuda di masa depan jikalau Barcelona suatu hari nanti memutuskan menjual Güler ke klub lain. my friends keep me out and it hurts every time with all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream. Barca akan lunasi utang tunggakan gaji Messi di 2025. Barcelona ternyata masih punya utang tunggakan gaji Lionel Messi yang belum dibayar. Presiden klub Joan Laporta memprediksi akan lunas di tahun 2025. Lionel Messi tinggalkan Barcelona di musim panas 2021. Ketika itu, kontraknya di Barca habis dan PSG menjadi pelabuhan yang dituju. Namun tahukah kamu, rupanya Barcelona masih punya utang kepada Lionel Messi. Utang berupa tunggakan gaji dan hak citra si pemain. Ketika dilanda pandemi corona, Barca kehilangan banyak pemasukan. Ditambah bunga dan cicilan dari pembelian beberapa pemain di era Presiden Jose Bartomeu tahun 2014 sampai 2020 membuat neraca keuangan klub kian terlilit.
Ketika itu, Barca ambil langkah penundaan pembayaran gaji, bahkan ada pemain yang mau tak mau kena potong gaji, penundaan bonus, dan penundaan pembayaran hak citra kepada pemain-pemainnya. Lionel Messi pun turut kena dampaknya. Dilansir dari La Vanguardia, Barcelona total punya utang sebanyak 52 juta euro atau setara 850 miliar rupiah kepada Lionel Messi. Rencana awal, utang itu akan lunas di tahun 2022. Usut punya usut, sampai saat ini utang Barca ke Messi belum lunas. Presiden Joan Laporta menegaskan utang itu akan dilunasi selambat-lambatnya tahun 2025 nanti. Tunggakan gaji dan sebagainya akan diselesaikan. Telah disepakati akan diselesaikan pada 2025. Kami sudah sepakat dengan pihak La Liga bahwa kami akan mendedikasikan sebagian dari sumber daya klub untuk Messi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Jorge Mendes. Tutupnya. Inigo Martinez kian dekat berkostum Barcelona. Manajemen Barcelona belum berhenti mendatangkan pemain. Kabarnya, tim asal Katalan itu segera umumkan rekrutan kedua yakni Inigo Martinez. Satu-satunya kedatangan pemain yang berhasil disegel dan diumumkan oleh Katalan sejauh ini adalah kedatangan Ilkay Gundogan dari Manchester City. Menurut laporan dari Gerard Romero, Blaugranas akan segera meresmikan tanda tangan musim panas kedua mereka. Kepindahan Inigo Martinez ke Barcelona memang sudah lama diperbincangkan. Bek tengah Spanyol adalah salah satu pemain pertama yang dikaitkan dengan tim menjelang jendela musim panas dan penandatanganannya dapat dilakukan secara resmi setelah akhir pekan. Kontrak bek berusia 32 tahun itu dengan Athletic Club habis kemarin malam dan ia kini resmi berstatus free agent. Namun, tujuan selanjutnya tidak pernah diragukan. Dengan kedatangan Martinez ke Barcelona sudah dikonfirmasi, Xavi dapat yakin bahwa pertahanannya berada di tangan yang aman. Lagi pula, sang veteran membawa pengalaman ke inti pertahanan muda dan menambah kualitas pada pertahanan terbaik liga. Dengan Ronald Araujo, Jules Koundé dan Andreas Christensen siap untuk bertahan dan bersaing musim depan, pemain berusia 32 tahun itu tidak akan menjadi starter reguler untuk tim. Namun, manajer tidak dapat meminta pemain cadangan yang lebih baik dan aman untuk mengatakan bahwa Martinez akan memberikan kontribusi yang adil saat musim memasuki akhir bisnis. Dalam 15 penampilan untuk mantan klubnya di La Liga musim lalu, pemain veteran itu mencetak 1 gol dan mencatatkan 4 clean sheet. Selain itu, dia rata-rata melakukan hampir 10 aksi pertahanan per game termasuk rata-rata 3,5 sapuan. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent.